Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Akuntansi Pendidik, belajar akuntansi lebih mudah. Dalam video ini akan dibahas tentang latihan soal pembuatan jurnal penutup perusahaan jasa. Untuk Anda yang saat ini belum bisa membuat jurnal penutup perusahaan jasa, silahkan simak baik-baik video ini agar Anda dapat membuat jurnal penutup perusahaan jasa dengan benar. Jurnal penutup merupakan sebuah jurnal yang dibuat pada akhir periode yang tujuannya untuk mentransfer akun-akun sementara ke akun permanen. Akun-akun sementara ini dalam perusahaan jasa diantaranya yaitu akun pendapatan jasa, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun prive. Dengan pembuatan jurnal penutup ini, nanti akun-akun sementara tersebut akan bersaldo 0 karena saldo dari akun sementara tersebut ditransfer ke akun permanen yaitu akun modal. Teman-teman, jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode, yaitu setelah kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat dalam perusahaan jasa yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, dalam pembuatan jurnal penutup ini, kita hanya akan melihat laporan keuangan laba rugi dan laporan keuangan perubahan modal. Selain menggunakan sumber data laporan keuangan laba rugi dan laporan perubahan modal, kita juga bisa menggunakan sumber data yang berasal dari neraca lajur atau kertas kerja. Namun sesuai dengan tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa bahwa jurnal penutup ini dibuat setelah kita membuat laporan keuangan, maka lebih tepatnya kita menggunakan sumber data pada laporan laba rugi dan laporan perubahan modal untuk membuat jurnal penutup. Sekarang kita akan mulai bagaimanakah cara membuat jurnal penutup. Untuk membuat jurnal penutup, maka kita harus paham akun-akun apa sajakah yang harus kita tutup. Nah, dalam perusahaan jasa ada 4 akun yang harus kita tutup. Yang pertama, akun pendapatan, saya singkat P. Yang kedua, akun beban, saya singkat B. Yang ketiga, akun ikhtisar laba rugi. Untuk akun ikhtisar laba rugi ini ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu apabila perusahaan mengalami laba. Dan kondisi yang kedua yaitu apabila perusahaan mengalami rugi. Akun yang terakhir yang ditutup dalam perusahaan jasa yaitu akun prive. Untuk menutup akun pendapatan, maka kita mendebet pendapatan dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Yang kedua, untuk menutup akun beban, maka kita mendebet akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Nah, yang ketiga, untuk menutup akun ikhtisar laba rugi saat kondisi laba, maka mendebet ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal. Sebaliknya, saat kondisi rugi, maka untuk menutup ikhtisar laba rugi yaitu
mendebet modal, dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Yang terakhir, untuk menutup akun prive, maka kita mendebet modal, dan mengkredit prive. Nah, jadi dalam perusahaan jasa kita akan menutup 4 akun, yaitu akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun prive. Khusus akun prive di sini bisa ada, bisa tidak. Nah, apabila dalam laporan perubahan modal ada prive, maka kita akan menutup prive atau membuatkan jurnal penutup untuk akun prive. Namun, apabila dalam laporan perubahan modal tidak ada prive, maka kita tidak membuat jurnal penutup untuk menutup akun prive. Nah, sekarang agar lebih jelas, kita akan membuat jurnal penutup untuk perusahaan jasa studi kasus pada Salon Zafira pada periode Januari 2021. Untuk membuat jurnal penutup, maka kita melihat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Langsung saja kita buat jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan. Dalam kolom tanggal kita tulis tanggal 31. Mengapa saya tulis tanggal 31? Karena jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode. Nah, pada bulan Januari ini ada 31 hari, jadi di sini tanggal 31 Januari. Selanjutnya dalam kolom keterangan kita isi debitnya, yaitu pendapatan jasa. Dan kreditnya yaitu ikhtisar laba rugi. Berapa saldonya? Yaitu sebesar pendapatan jasa dalam laporan laba rugi, yaitu Rp13.500.000. Nah, berikutnya kita membuat jurnal penutup untuk akun beban. Pada kolom tanggal kita tulis tanggal 31. Dalam kolom keterangan untuk menutup beban, yaitu kita mendebet ikhtisar laba rugi dan mengkredit beban. Jadi kita tulis di sini ikhtisar laba rugi debetnya. Kemudian untuk kreditnya yaitu seluruh beban-beban yang ada dalam laporan laba rugi, mulai dari beban gaji sampai dengan beban penyusutan gedung. Nah, untuk saldo ikhtisar laba rugi pada posisi debit, kita lihat total beban yang ada dalam laporan laba rugi yaitu Rp3.312.500. Sedangkan untuk beban gaji posisi kredit yaitu Rp400.000. Beban sewa gedung posisi kredit yaitu Rp125.000. Beban listrik, telepon dan air Rp600.000. Beban perlengkapan Rp1.750.000. Beban penyusutan peralatan Rp270.833.
dan beban penyusutan gedung 166.666. Berikutnya kita akan menutup akun ikhtisar laba rugi. Kita lihat dalam laporan laba rugi, Salon Zafira mendapat laba sebesar 10.187.500. Berarti untuk membuat jurnal penutupnya, kita akan menutupnya dengan cara mendebet ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal. Dalam kolom tanggal kita tulis 31. Selanjutnya dalam kolom keterangan kita tulis akun ikhtisar laba rugi. Kemudian kita tulis akun modal. Saldonya debit dan kredit sama, yaitu Rp10.187.500. Yang terakhir, kita akan menutup akun prive. Untuk menutup akun prive, kita lihat laporan perubahan modal. Kita lihat saldo prive di sini Rp1.000.000. Nah, untuk membuat jurnal menutup akun prive, kita akan mendebet modal dan mengkredit prive. Jadi pada kolom tanggal kita tulis tanggal 31 dan kolom keterangan posisi debit kita tulis modal. Kemudian kreditnya yaitu prive. Saldonya debit dan kredit sama, yaitu sebesar saldo prive dalam laporan perubahan modal, yaitu Rp1.000.000. Nah, sekarang kita sudah menutup akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prive. Untuk jurnal penutup periode Januari 2021 pada perusahaan jasa yaitu Salon Zafira. Langkah terakhir dalam membuat jurnal penutup yaitu kita menjumlahkan total saldo debit dan total saldo kredit. Nah, setelah kita jumlahkan seluruh saldo yang ada pada kolom debit dan seluruh saldo yang ada pada kolom kredit, jumlahnya sama baik debit maupun kredit, yaitu 28 juta. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah membuat jurnal penutup perusahaan jasa untuk periode Januari 2021 pada Salon Zafira. Semoga setelah menonton video ini, Anda bisa membuat jurnal penutup perusahaan jasa dengan benar. Jika kita lihat jurnal penutup ini, masih ada kolom yang belum saya isi, yaitu kolom referensi. Mengapa belum saya isi? Karena kolom referensi ini diisi apabila jurnal penutup ini telah diposting ke buku besar. Nah, siklus akuntansi jasa berikutnya yaitu posting jurnal penutup ke buku besar. Untuk Anda yang ingin mempelajari bagaimanakah cara posting jurnal penutup ke buku besar yang benar, silahkan tonton pada video berikutnya. Salam sukses akuntansi pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.